وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم سهل أمورنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم زدنا علما وألحقنا بالصالحين. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو إليه المصير. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا ومن كان من المشركين. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم. آمين. Jemaah sekalian, mari kita mulai tahun kita malam hari ini dengan bersama-sama kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas semua karunia yang telah diberikan, baik itu yang lahir maupun yang batin, dan kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai hamba-hambanya yang pandai mensyukuri semua nikmat yang telah diberikan. Kemudian jemaah sekalian, salawat serta salam mudah-mudahan tersanjung sajikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita mantapkan niat kita hadir ke tempat ini untuk talabul ilmi, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nawaitu ta'alluma wat-ta'lima wat-tadhakkura wat-tadhkira wan-naf'a wal-intifa'a wal-ifadata wal-istifadata wal-hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad-du'a ila al-huda wad-dalalata 'ala al-khairi ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jemaah sekalian, malam hari ini kita masih melanjutkan apa yang sudah kita mulai pembahasannya di pertemuan yang lalu, yaitu tentang kitab haji dan umrah di halaman 247. Kita sudah selesai dari poin-poin yang ada di halaman 247 sampai di 248. Kemudian poin yang akan kita baca malam hari ini yaitu syarat-syarat wajib haji. Namun sebelumnya jemaah sekalian mengingatkan kembali apa yang
sudah kita sampaikan di pertemuan yang lalu tentang pesan terkandung ibadah haji. Dan ini akan selalu penting untuk diingat karena setiap ibadah yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita pasti ada pesan terkandungnya. Dan biasanya itu akan berkenaan dengan sikap, dengan akhlak, pembinaan diri, ya, dan lain semacamnya. Poin yang ingin saya tegaskan kembali pada malam hari ini tentang pesan yang terkandung di dalam ibadah haji adalah yang pertama, jemaah sekalian, bahwa ibadah haji itu adalah media yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum muslimin untuk mempererat ukhuwah imaniyah di antara mereka. Dari berbagai penjuru dunia dengan perbedaan yang bermacam-macam. Ada perbedaan ras, ya, perbedaan warna, perbedaan bahasa, ya, dan lain semacamnya. Tapi karena disatukan dengan iman dan Islam, mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke Mekah, mengunjungi Baitullah, menghadap ke kiblat secara langsung, melaksanakan sholat. Bukan berarti jemaah sekalian dirahmati Allah bahwasanya ketika kaum muslimin saat melaksanakan haji dan umrah itu mengelilingi, misalnya mengelilingi Ka'bah, bukan berarti kaum muslimin menjadi penyembah batu, ya, menjadi penyembah batu dan berhala, bukan. Ka'bah itu hanya sekedar, jemaah sekalian, bukan sesuatu yang kita sembah. Itu adalah pemersatu saja. Ya. Pemersatu kiblat yang kita gunakan untuk beribadah. Yang paling penting itu adalah bagaimana hati itu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada seseorang yang berada di sebuah daerah dan dia tidak bisa mengetahui mana arah kiblat, dia berlaku buat dia fa aina ma tuwallu fatamma wajhullah. Kemanapun kalian mengarahkan wajah kalian, yang penting hatinya itu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi haji, umrah itu akan menguatkan ukhuwah. Perbedaan-perbedaan kecil jemaah sekalian tidak boleh menjadi penyebab permusuhan. Ketika kita datang ke Mekah, bukan hanya orang yang warna kulitnya saja, tapi bahasanya, kebiasaannya, adat istiadatnya itu berbeda-beda. Bahkan walaupun sama-sama sebagai seorang muslim, ada perbedaan-perbedaan yang berhubungan dengan ibadah mungkin, ya. Selama itu masih berada dalam koridor Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka itu tidak perlu untuk dipertentangkan. Misalnya hal-hal kecil, masalah kunut, tidak kunut, itu urusan kecil ya mas kalian. Jangan sampai kita membina permusuhan kita dengan orang hanya gara-gara saya kunut, dia tidak kunut, atau sebaliknya saya tidak kunut, dia kunut, kemudian bersuah. Ya, itu urusan kecil. Atau disebabkan karena urusan perbedaan jumlah rakaat ketika tarawih. Yang sana 23, 21, yang di sini misalnya 11 misalnya. Terus berdasarkan itu kita kotak-kotakan, kita bikin musola sendiri dan lain semacamnya. Gak nyapa ya mas sekalian. Kalau salam gak dijawab bisa aja ya. Tapi gak kayaknya sampai
Ya, kalau itu terjadi, karena apa? Semua itu adalah perbedaan pendapat khilafiyah dalam urusan fikih, dalam urusan pemahaman. Dalilnya sama-sama ada, ya, dan bisa saja bukan hanya sama-sama ada dalilnya, tapi dalilnya bisa satu, cuma cara memahaminya berbeda. Maka saat kita melihat ada orang berlainan pendapat dengan kita harus bisa menghormatinya selama dia mempunyai dasar. Dan boleh kita itu berpegang teguh dengan pendapat kita, gak apa-apa. Tapi kita tidak boleh menyalahkan orang lain, berarti yang benar gua. Pokoknya yang lain salah, ya kan bisa. Yang sah kita, ya, pokoknya yang gak sama dengan kita berarti tidak sah, ya kan bisa. Kita boleh mengatakan seperti ini, bahwa pendapat saya benar, ya, pendapat saya benar, makanya saya akan pertahankan, tapi bisa saja salah. Kebalikannya, pendapat orang menurut saya, ya, menurut saya salah, tapi bisa saja benar. Jadi kita nggak boleh mengatakan kebenaran itu ada satu, ya. Terus pokoknya kalau yang kunut nggak benar, atau yang nggak kunut, ya, nggak benar gitu, nggak bisa, ya. Nah, haji itu mengajarkan kepada kita menghilangkan semua perbedaan-perbedaan ini. Selama dia itu masih bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka mereka adalah saudara kita, ya. Allah katakan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu, ini banyak yang menerjemahkannya kurang pas sebenarnya. Jadi innamal mu'minuna ikhwah sering diterjemahkan sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Ini bukan salah sebenarnya, tapi kurang detail. Karena inna dan innama itu berbeda. Kalau kita menyebut innallaha ala kulli syai'in qadir, itu sesungguhnya. Kalau innama itu bukan hanya sesungguhnya, tapi sesungguhnya tak lain, gitu. Sehingga kalau menerjemahkan innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu tak lain, mereka adalah saudara. Maka di mana ada keimanan, maka di situ harus ada persaudaraan. Kalau di situ ada iman tapi tak ada persaudaraan, gak ada ukhuwah, ada sesuatu yang gak benar di sini. Nah, maka perjalanan haji umrah dipertemukannya kita dengan orang yang bermacam-macam madhabnya berbeda-beda. Selama itu masih berada dalam koridor madhab ahli sunnah wal jamaah, 4 madhab itu Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, itu saja jangan sekali, ya. Jadi urusan-urusan kecil seperti masalah kunut, enggak kunut, masalah zikir setelah sholat dijaharkan atau disirkan pelan-pelan, itu enggak ada masalah. Tapi yang jelas kaum muslimin semuanya mereka membaca zikir setelah sholat. Cuma ada yang silent, HP aja ada silentnya, ya. Ada yang mungkin membaca Al-Fatihah yang Bismillahnya dijelaskan, ya. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi giliran kita ke Mekah Madinah nggak dengar. Apa iya kita bilang nggak satu? Ini yang hadiran mana nih kita? Ya? Mereka itu baca, cuma bacanya baru. Jadi kadang-kadang karena pakai mic-nya bagus di sana, kadang-kadang masih kedengeran karena baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah
Bagaimana kita menghadapi perbedaan-perbedaan semacam ini? Kita harus mengedepankan persatuan kita. Jangan tanggapi itu dengan emosi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah memberikan contoh bagaimana menghadapi perbedaan pendapat seperti itu. Jadi pernah satu saat, jemaah sekalian, ada rombongan sahabat. Rombongan mereka diperintahkan oleh Nabi SAW untuk datang ke perkampungan orang-orang Yahudi. Di Madinah dulu ada perkampungan Bani Quraidah. Ini orang-orang Yahudi. Sebelum berangkatnya ba'da zuhur. Sebelum berangkat, Nabi bilang sama mereka, la tusallunna al-asra illa fi Bani Quraidah. Diperhatikan ya. Kata Nabi, jangan kalian sholat asar kecuali di perkampungan Bani Quraidah. Itu kalimatnya. Apa? Jangan sholat asar kecuali di perkampungan Bani Quraidah. Berangkatlah rombongan itu jamaah sekalian. Jalan terus, kata agak lama ya, sampai waktu asar masuk. Bahkan mungkin sudah mulai mau lewat sudah. Sebagian mengatakan sudah cukup, berhenti dulu. Sebagian bilang berhenti. Kita harus sholat asar sebelum waktu asar itu habis. Terus yang lain bilang enggak. Jadi kita ini mau sholat asar di sini biar kehabisan waktu asar. Kata yang lain nggak boleh. Kan Nabi bilang sholat asarnya di Bani Quraidah. Pokoknya kata dia, ente harus tahu Nabi mengatakan jangan kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Itu maknanya kita jalannya harus cepat sehingga asar kita udah nyampe di situ. Maka kita sholat di situ. Akidahnya lambat. Gitu. Maka kita tetap sholat di sini di perjalanan itu, walaupun belum nyampe ke Bani Quraidah. Yang lain kata enggak. Pokoknya lihat Nabi ngomongnya gimana. Nabi ngomongnya jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Akhirnya saya kata dia, walaupun nyampe maghrib, saya sholat asar di situ. Orang nabinya bilang begitu, gitu kan? Coba lihat, dalil yang satu, tapi difahami berbeda. Nah, tahu nggak? Pemahaman itu di bahasa Arabnya namanya fikih. Fikih itu artinya pemahaman. Nah, pemahaman itu bisa beda-beda. Akhirnya apa? Berarti ada dua pemahaman dong. Yang satu memahami harus cepat-cepat, ya. Yang kedua enggak, pokoknya letterlet. Nabi bilang sholat asar di Bani Quraidah, pokoknya hatta Nabi maghrib sampai isya kita di sana sholat asar di situ. Udah, yang mau sholat di perjalanan tuh, sholat asar tepat waktu. Yang mau sholat di Bani Quraidah, sholat di Bani Quraidah, udah selesai misi. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh mereka ketika mereka sudah balik ke Madinah, mau konsultasi mana yang benar nih, ya, bagaimana cara memahami kalimat jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Ya Rasulullah, ceritanya seperti ini, ya. Sebahagian kami memahami bahwa dengan kalimat itu Anda menginginkan kita jalannya cepat sehingga asar kita nyampe di situ. Tapi makanya ketika jalan kami lambat, asar belum nyampe, khawatir habis sholat asar, kita sholat di perjalanan walaupun belum nyampe ke Bani Quraidah. Tapi yang sifulan ini dia tetap nggak mau sholat asar kecuali di Bani Quraidah walaupun waktunya sudah habis. Ya. Ternyata jemaah sekalian, dua kelompok ini sama sekali tidak ada yang disalahkan oleh Nabi.
Dibiarkan dengan pemahaman itu. Nabi tidak mengatakan si kelompok yang pertama itu benar, yang kedua salah, atau kebalikannya. Pernah lagi ada kejadian para sahabat perjalanan juga, tapi bukan diperintahkan oleh Nabi. Dia dalam perjalanan, kemudian sampai di sebuah daerah, masuk waktu sholat. Masuk waktu sholat, mau wudu, gak dapat air. Kalau gak dapat air berarti tayamum. Maka sepakatlah kita cuci dulu, kita tayamum, kita sholat. Dan semuanya tayamum, semuanya sholat. Dan setelah itu melanjutkan perjalanan lagi. Lama di perjalanan, dapat air, nemu air. Sebahagia bilangin air nih, gua wudu mau sholat lagi. Gua wudu mau sholat lagi katanya. Kata yang lain, enggak, gua kan udah tadi sholatnya. Ya, kan tadi ada alasannya kita pakai tayamum. Enggak katanya. Akhirnya apa? Yang mau sholat, ya sholat wudu lagi, jadi wudu kemudian sholat. Yang enggak cukup dengan tayamum dan sholat yang tadi dilakukan. Udah. Setelah itu mereka ketemu dengan Nabi di Madinah dan mengadakan ceritanya. Ya Rasulullah, ceritanya begini. Apa kata Nabi SAW kepada yang tidak sholat lagi? Jadi kepada orang yang tayamum kemudian sholat, kemudian tidak mengulangi sholatnya lagi. Nabi bilang, mengatakan ashabatas sunnah, kamu sesuai dengan sunnah. Oke? Yang hadir di benak kita sekarang, kira-kira apa kata-kata Nabi buat yang kelompok satu? Seharusnya salah gitu. Tak sesuai dengan Sunnah. sunnah atau menyelisih sunnah. Tapi ternyata Nabi tidak bilang begitu. Kepada yang tidak mengulangi sholat, Nabi mengatakan ashabtas sunnah, kamu sesuai dengan sunnah. Kepada yang sholat 2 kali, lakal ajru marratain, kamu dapat pahala 2 kali. Sholatnya 2 kali, jawabannya ya. Seharusnya menurut kita ini sesuai dengan sunnah, ini menyelisih sunnah, seharusnya begitu. Nah, lihat bagaimana Nabi SAW memanage perbedaan atau ikhtilaf yang ada. Ya. Nah, jadi ini perlu saya menekankan hal ini, ya, agar jangan sampai urusan-urusan kecil ini menjadikan hubungan kita tidak baik. Nah, ini pelajaran yang ingin atau pesan terkandung dari ibadah haji yang saya ingin berikan penekanan. Yang pertama. Yang kedua itu adalah pembinaan akhlak. Pembinaan akhlak. Jadi ibadah-ibadah itu semuanya berhubungan dengan pembinaan akhlak. Mau itu sholat, puasa, zakat, termasuk juga haji. Silakan cari di teks-teks Al-Quran ataupun hadis, maka kita akan ketemu dengan semua ibadah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan kepada kita, dan semuanya berhubungan dengan akhlak, semuanya berhubungan dengan ibadah. Bahkan ada yang mengatakan kalau ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita itu bukan hanya sekedar gerakan, tapi ruhnya itu ada pada akhlak yang tertanam. Nabi SAW bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Pakai innama lagi, bukan inna. Jadi sesungguhnya tak lain, aku ini diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Maka semua kewajiban ada hubungannya dengan akhlak. Ya.
Maka jangan sampai kita itu rajin ibadah tapi akhlak kita buruk. Ya, akhlak kita buruk kepada orang. Kata Nabi SAW, aku ini adalah orang yang aqaqum lillahi, adalah orang yang paling bertakwa, paling takut di antara kalian kepada Allah. Orang paling soleh secara spiritual kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi selain beliau punya keunggulan dalam hubungan baik dengan Allah, dalam hubungan kepada sesama bentuk, ya, dalam bentuk akhlaknya Nabi juga dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya kau itu berada di atas akhlak yang mulia. Baik, ya Mas sekalian, ini dua hal ya yang ingin saya tegaskan kembali. Sekarang kita masuk ke halaman 248 tentang syarat-syarat wajib haji. Ya. Syarat-syarat wajib haji. Nanti kita akan ketemu dengan rukun haji. Apa bedanya? Kalau syarat adalah sesuatu yang harus terpenuhi sebelum pelaksanaan kewajiban itu. Kalau rukun itu adalah sesuatu yang harus ada saat pelaksanaannya. Jadi contoh gampangnya misalnya sholat itu rukunnya atau syaratnya harus wudu. Wudu itu bukan di dalam sholat, tapi di luar sholat sebelumnya harus dipenuhi. Misalnya masuk waktu, kemudian wudu, menghadap kiblat, suci, itu namanya masuk dalam kategori syarat. Harus ada sebelum pelaksanaan. Nah, kalau rukun itu saat pelaksanaan. Nah, apa syarat-syarat wajib haji? Yang pertama adalah Islam. Maka tidak wajib, bahkan bukan hanya tidak wajib, tidak sah hajinya orang kafir. Walaupun pergi, ya, tidak dianggap tidak sah. Nah, jadi kalau ada aplikasi di HP itu harus login dulu, ya. Nah, kalau belum login ya nggak bisa ngapa-ngapain, ya. Jadi harus Islam. Kalau kita perhatikan hampir semua syarat dari ibadah yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita itu pasti ada syarat itu. Karena Islam. Apa hikmahnya jemaah sekalian? Ya. Kenapa orang itu harus login dulu, harus Islam dulu sebelum dia melaksanakan kewajiban? Selain karena orang kafir, kalau dia melakukan kebajikan atau melakukan ibadah, dia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan ada pahalanya di akhirat. Jadi orang kafir itu kalau dia melakukan ibadah, ya, di dunia yang paling umum misalnya biasanya ibadah yang sifatnya kayak sedekah, ya, memberi bantuan, dan itu kan itu ibadah juga kan, ya. Itu tidak akan diterima oleh Allah sebagai ibadah yang berpahala nanti di yaumil akhir. Jadi di akhirat dia tidak akan ada pahala. Tapi mungkin di dunia Allah balas. Ya, karena dia baik misalnya sama orang, ya Allah Subhanahu wa taala berikan balasan kepada dia dalam bentuk urusan dunianya dibikin lancar. Ya. Pernah ada yang ngasih info jemaah sekalian ke saya bahwasanya ada seorang muslim
dia kerja di toko non muslim, tapi setiap Idul Adha itu pasti ngirim kambing, kasih hadiah ke musola melalui pekerjaannya yang muslim itu. Tapi yang ngurus penyembelihannya apa segala macam adalah kaum muslimin. Ketika ditanya kenapa dia melakukan itu, dia mengatakan urusan saya lancar kalau ya urusan saya. Tapi kalau bisa saja itu dibalas sama Allah di dunia, tapi di akhirat tidak akan ada pahalanya. Ya. Tapi kalau dia seorang muslim, maka bukan hanya di akhirat, tapi di dunia Allah Subhanahu wa taala sudah akan berikan keberkahan. Kemudian kenapa kok disyaratkan Islam? Mau sholat harus Islam, mau haji harus Islam, mau puasa harus Islam? Karena kewajiban itu adalah beban, jemaah sekalian. Ya, kewajiban itu adalah beban. Siapa orang yang paling mudah melakukan ibadah itu? Mereka yang punya iman, punya Islam. Jadi punya keyakinan, kemudian punya Islam. Nah, Islam itu apa berarti artinya? Islam itu apa sebenarnya sih? Kita ini orang Islam, tapi kalau ditanya Islam itu apa, Pak? Oh, Islam itu Isya, X itu subuh, ya, lohor, asar, maghrib, enak aja, ya. Atau Islam itu, Ustaz, artinya selamat. Ini selamatnya selamat waspada atau selamat raharja atau siapa? Ya. Islam itu bukan artinya selamat. Tapi kalau kata selamat, dia satu akar kata dengan kata Islam, benar. Kata selamat itu satu akar kata dengan kata Islam. Berarti apa artinya Islam? Islam itu maknanya adalah ketundukan, kepatuhan, kepasrahan. Itu Islam. Muslim, mim dhammah di depan. Muslim itu biasanya menunjukkan orangnya. Orang Islam disebut Muslim. Maka kalau Islam itu artinya ketundukan, kepatuhan, kepasrahan, ya, maka Muslim artinya orang yang punya ketundukan, kepatuhan, kepasrahan, tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini makna-makna ini penting untuk kita tahu. Jangan sampai kita mengaku ya, Muslim, tapi kita nggak tahu artinya Islam. Sholat kagak. Kalau dia orang Madura misalnya, kalau tidak dikatakan Muslim, keluar teorinya, Mas. Tapi sholat kagak. Padahal Muslim itu artinya orang yang tunduk, orang yang patuh. Kan gak nyambung. Jaga pikir, jaga suruh pikir-pikirnya nyambung. Itu ini kan gampang sebenarnya. Ya. Kalau dia mengaku saya Islam atau saya Muslim, ya berarti harus tunduk. Kalau diperintahkan sholat, sholat. Kalau diperintahkan puasa, puasa. Jadi jangan sampai diperintahkan sholat nggak mau, diperintahkan puasa nggak puasa. Tapi kalau dikatakan bukan Muslim, marah aja maksudnya. Nah, ini termasuk bahagian dari musibah yang menimpa kaum muslimin. Kata para ulama, di antara musibah yang menimpa kaum muslimin sekarang ini adalah jahlul muslimina bidinihim. Ketidaktahuan kaum muslimin itu tentang agama mereka. Apa artinya Islam? Tidak tahu. Nah, orang yang punya iman, orang yang punya Islam, ya, atau kalau orang yang punya Islam disebut Muslim. Orang yang punya iman disebut apa? Mukmin.
Pokoknya mim dhammah di depan itu biasanya menunjukkan orang. Orang yang berjihad mujahid. Ya. Orang yang ngajarin ta'lim mu'allim. Ya. Orang yang punya sifat nifaq, naudzubillah, munafik. Ya. Pokoknya mim dhammah menunjukkan apa? Orang yang melakukan safar. Yo, apa? Musafir. Orang yang lapar mau makan. Orang yang lapar mau makan. Berarti Ustaz, orang yang ngantuk mau tidur. Mau tidur. Itu mau bahasa Indonesia. Ya. Nah, ini apa sedikit penjelasan kenapa kok disyaratkan Islam. Karena mereka ini yang sudah punya kesiapan untuk tunduk patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Yakin, orang yang punya iman disebut mukmin. Artinya punya keyakinan. Orang yang punya keyakinan itu jemaah sekalian, itu gampang kalau disuruh-suruh. Ya. Karena apa? Mau urusan dunia, mau urusan akhirat, itu akan instruksi apapun, itu akan gampang dilaksanakan, baik itu instruksi perintah atau larangan, itu akan gampang dilaksanakan kalau orang punya keyakinan. Dan itu berlaku umum, mau urusan dunia atau urusan akhirat. Saya sering kasih contoh, mungkin bapak-bapak sudah pada tahu, ya. Kenapa pegawai mau berangkat pagi pulang sore dari awal bulan sampai akhir bulan, banting tulangnya dibanting. Kenapa? Karena dia yakin akhir bulan dia akan mendapatkan haknya. Kalau nggak yakin, nggak mau. Dia yakin. Yang bikin nasi uduk itu jauh sebelum subuh udah bangun dia, ya kan? Yang lain udah tidur, tapi bangun dia masih capek pasti, ya pasti capek. Tapi apa yang menjadikan dia mudah melakukan itu? Keyakinan bahwasanya itu akan memberikan manfaat buat dia. Ada keuntungan yang bisa didapatkan. Jadi keyakinan itu dalam urusan dunia orang gampang melakukan. Kalau nggak yakin nggak bakalan. Ya. Ada bisnis namanya bisnis MLM, multi level marketing. Kapan orang itu akan gampang ikut MLM? Kalau bisa diyakinkan. Kalau dia tidak bisa diyakinkan, nggak mau. Tapi kalau bisa diyakinkan, ya, maka mati-matian, bahkan saya katakan bisa mati beneran. Karena dia ya. Dan saya masih ikut terus dia sekalian. Di Bangka, di Mampang itu ada yang mati gara-gara MLM zaman dulu tuh, ya. Namanya yang dulu apa namanya? CNI. Itu CNI. Benar-benar. Dia harus nyari orang. Tapi karena dia yakin. Cuma sayang dia nggak perhatian sama fisiknya, akhirnya drop dan mati. Mati fisabili CNI. Jadi bukan hanya mati-matian, tapi memang mati beneran. Lah, sebenarnya urusan akhirat juga sama, Pak. Urusan akhirat itu lihat keyakinan. Orang tuh kalau keyakinannya kepada akhirat itu gampang diajak melakukan kebajikan.
Gampang, ini bisa ketahuan gampang. Diajak sholat gampang, diajak sedekah gampang, dan lain sebagainya. Oke, ya ini satu saja dari syarat wajib hak haji. Jadi dia harus orang muslim. Ya. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan memberkahi kita semua. Amin. Kita fi taatillah dan Allah Subhanahu wa taala tidak matikan kita kecuali dalam keadaan Islam wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita baca hamdalah alhamdulillah rabbil alamin. Kita baca tahiyyul istighfar dan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika ma stata'tu a'udzu bika min sharri ma sana'tu. Abu laka bi